Lihat saudara-saudara, Maria menunjukkan bagaimana berkatnya itu bukan soal emas, perak, tabungan, apartemen, mobil mewah, tapi masih bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu pun sebuah berkat yang luar biasa yang akan membantu Maria menapaki berkat yang berikutnya. Ternyata saya sampai lupa, Romo. Berkat pertama adalah bisa berkomunikasi dengan Allah. Terima kasih Tuhan, ternyata berkatku besar sekali pagi ini. Aku masih ingat berdoa, masih bisa berdoa, bisa kusuk dalam berdoa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya melihat Anda balik lagi melihat-lihat channel YouTube ini sampai di bulan Oktober ini. Saudaraku, doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga di bulan Oktober berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita masing-masing. Buat keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, urusan-urusan kita. Semua berkat itu menjadi nyata, kita alami secara luar biasa sehingga membuat kita menjadi pribadi yang bisa bersyukur. Saudara-saudara, sadarlah berkat yang kita terima membawa kita pada rasa syukur. Apakah aku bisa bersyukur dengan berkat-berkatku ini? Maka dari itu, di awal bulan Oktober ini, izinkan saya untuk mengajak Anda melalui permenungan soal Bunda Maria dan doa Rosario. Karena di bulan Oktober dijadikan oleh gereja sebagai bulan Rosario. Bukan sebuah kebetulan, di meja sudah ada patung Bunda Maria, ada 10 rosario yang siap saya bagi-bagikan kepada para penonton Bible Learning. Silakan masuk ke Instagram saya @rmjosusanto. Diundinya nanti di sana. Sebab kalau di YouTube susah sekali nyari pemenangnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang masih rajin doa rosario? Coba ngaku di kolom komen. Siapa yang mengalami keajaiban-keajaiban, kekuatan, pertolongan Tuhan setelah doa rosario? Tulis di kolom komen. Beri kesaksian bagi banyak orang doa rosario ini bukan doa biasa. Doa ini bisa mengusir setan. Doa ini bisa membantu kita semakin kuat dalam beriman, bertahan dalam segala cobaan, memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan, dan masih banyak lain lagi. Maka dari itu saudara-saudaraku, diperlukan beberapa trik supaya doa rosario ini jangan cuman, orang Katolik tuh doa rosario cuma minta berkat-berkat, ngemis-ngemis berkat. Tidak sesederhana itu saudara-saudara. Ya memang siapa sih yang gak mau hidupnya diberkati? Itu kan janji Tuhan buat kita. Tapi apakah bagaimana kita memahami berkat itu yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang bersyukur? Tidak semua orang ternyata setelah hidupnya diberkati bisa bersyukur pada akhirnya karena salah dalam memahami berkat-berkat Tuhan itu. Nah, dalam video kali ini izinkan saya untuk memperdalam pemahaman kita dibantu dengan doa rosario dan juga firman Tuhan. Dua hal ini bukan sesuatu yang bertolak belakang atau berseberang-seberangan, tetapi ternyata bisa saling memperkaya. Dengan doa rosario, pemahaman kita tentang firman Tuhan diperdalam. Dengan firman Tuhan, penghayatan kita ketika kita doa rosario juga jadi diperdalam. Percayalah saudara-saudaraku, kalau baca firman Tuhan dibarengi dengan doa rosario, dua-duanya jadi semakin berwarna, berkatnya semakin nyata. Salah satu trik saya ketika saya berdoa rosario adalah saya baca dulu kitab sucinya. Misalnya Anda mau peristiwa gembira yang pertama. Di situ kan ada 5 peristiwa yang semuanya diambil dari kitab suci. Coba apa aja? Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Yesus ditemukan dalam bait Allah. Semuanya ada di kitab suci, ada di Injil Lukas. Maka hari ini nih saya baca dulu tuh yang peristiwa pertama, besok peristiwa kedua, besok peristiwa ketiga. Jadi doa rosario itu jadi makin kaya. Kita jadi tahu apa sih yang sedang kita dalami, apa yang sedang kita coba renungkan dengan doa rosario ini.
Jadi rosario bukan cuma minta doang ya, tapi memperdalam kita soal pemahaman tentang firman Tuhan, misteri inkarnasi, misteri Yesus Kristus, di mana terlibatlah di situ satu peristiwa perempuan yang sungguh luar biasa yang bernama Maria dari Nazaret. Kemudian setelah saya misalnya doa rosario, saya misalnya mendoakan peristiwa sedih, Yesus dimahkotai duri misalnya. Itu ada di Yohanes bab 19 ayat 2-3. Ketika Anda berdoa itu di peristiwa yang ketiga, Anda ingat sesuatu tentang peristiwa itu, setelah doa rosario, baca lagi kitab sucinya. Jadi itu saudara-saudara, percayalah doa rosario Anda akan sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, izinkan saya hari ini melalui video ini mengangkat bagaimana sih berkat bisa membawa kita menjadi pribadi yang bersyukur. Bagaimana Romo? Perubahan itu bagaimana bisa kita pahami ketika kita doa rosario, ketika kita membaca firman Tuhan. Paling menarik ini soalnya. Coba Anda baca peristiwa gembira. Anda akan melihat bagaimana waktu itu Maria tampil menjadi perempuan, perawan, gadis yang diberkati. Ketika di Lukas bab 1 ayat 28 dikatakan, ketika itu malaikat masuk ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di situ kita bisa melihat Maria memperoleh berkat istimewa, lebih unggul dibandingkan manusia-manusia yang lain. Maria dipilih oleh Allah menjadi ibu penebus. Pasti bukan sembarangan ini. Di kitab Keluaran, benda-benda terbaik dipakai oleh Musa untuk membangun kemah suci. Apalagi sekarang Allah yang menjadi manusia. Pasti manusia yang dipilih bukan manusia sembarangan. Singkat kata, seperti yang saya pahami tadi, bagaimana berkat ini diterima oleh Maria dengan hati yang terbuka. Dia memahami berkat itu. Dia menjadikan berkat itu menjadi nyata. Tuhan menyertai kehidupannya. Tuhan hadir dalam kehidupannya. Nah, sekarang bagaimana Romo berkat itu sampai kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur? Kalau kita pahami Lukas bab 1 ini, ketika Maria berjumpa dengan malaikat, ternyata Maria bukan cuma diem saja. Maria bukan cuma bengong, cuma terima-terima, taat-taat. Karena berkat yang diterima oleh Maria membawa Maria pada berkat yang berikutnya, yaitu bisa berkomunikasi dengan Allah melalui malaikat Gabriel. Berkomunikasi, benar juga Romo Yosef bilang ya. Karena kan setelah itu terjadi dialog, percakapan antara Maria dengan malaikat Gabriel. Dalam percakapan itu, Maria tukar pikiran, Maria didampingi, Maria ditunjukkan, Maria dijelaskan oleh malaikat Gabriel tentang rencana agung Allah ini. Berkomunikasi dengan Allah, berdoa. Itu berkat yang luar biasa, berkat pertama. Maka kalau setiap hari kita lupa berdoa, waduh, kita menyia-nyiakan berkat itu. Karena selama ini yang kita pikirkan, Romo saya tuh sebelumnya ya memahami berkat kalau saya dapat rezeki, saya sembuh, anak saya sukses, usaha saya lancar Romo. Ternyata saya sampai lupa Romo, berkat pertama adalah bisa berkomunikasi dengan Allah. Terima kasih Tuhan, ternyata berkatku besar sekali pagi ini. Aku masih ingat berdoa, masih bisa berdoa, bisa kusuk dalam berdoa. Berkomunikasi dengan Engkau, menjalin relasi dengan Engkau, menyerap kehidupan yang segar, berkat-berkat baru dalam kehidupanku. Tuhan ampuni aku, hari ini aku lupa berdoa. Kita menyia-nyiakan berkat itu. Lihat saudara-saudara, Maria menunjukkan bagaimana berkatnya itu bukan soal emas, perak, tabungan, apartemen, mobil mewah, tapi masih bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu pun sebuah berkat yang luar biasa yang akan membantu Maria menapaki berkat yang berikutnya. Apa itu Romo? Lukas bab 1 diikuti dengan kisah Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Ternyata setelah Maria berkomunikasi dengan Allah, berkat itu membantu Maria memahami, menerima dengan ketaatannya.
Maria bisa berbagi. Wish, 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 wish. Baru engeh Romo. Iya ya Romo, orang baru bisa berbagi ketika dia sadar semua yang dia miliki itu bukan miliknya pribadi saja. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, perhatian kita, mungkin hal-hal material kita bisa berbagi kepada sesama kita. Karena kita sadar kita aja dikasih kok. Nah itu dia. Saudara-saudara, bisa berbagi adalah langkah kedua setelah kita betul-betul menyadari hidup kita adalah pemberian. Kita bersyukur karena rahmat itu kita terima. Maka sekarang aku mau berbagi. Maka kalau orang pelit, suka hitung-hitungan, suka susah banget berbagi. Jangan-jangan dia sendiri belum memahami bahwa hidupnya adalah sebuah pemberian dari Allah. Bukan miliknya pribadi. Kalau kita lihat di situ bagaimana Maria berbagi berkatnya, berbagi sukacitanya, berbagi pengalamannya, berbagi kesulitannya juga mungkin, berbagi kebersamaannya dengan Elizabeth, yang membuat Elizabeth akhirnya juga bisa menjadi pribadi yang diberkati juga. Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku, sehingga ketika salammu sampai ke telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Lihat, berbagi itu menular secara luar biasa. Itulah yang kedua, ungkapan berkat yang nyata ketika kita masih bisa berbagi. Yang pertama tadi berkomunikasi atau berdoa pada Tuhan. Yang kedua berbagi. Nah kemudian saudara-saudara, apakah kalau kita sudah bisa berbagi, kita dituntun ke berkat yang mana? Yaitu berkat yang ketiga. Kita bisa lihat di peristiwa yang ketiga ini, yaitu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Apa kaitannya Romo? Kan waktu itu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Saudara-saudara, mungkin Anda hanya berfokus pada Tuhan Yesusnya. Ya memang gak salah sih, karena Tuhan Yesus kan tokoh utama. Tuhan Yesus kan sang juru selamat. Tapi apakah Anda sadar ada sesuatu yang berubah dalam hidup Maria ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem? Apa itu? Maria berubah menjadi ibu. Statusnya berubah dari gadis perawan berubah menjadi ibu. Perannya, tanggung jawabnya, kemampuannya. Ya Romo, baru sadar Romo. Ternyata perubahan. Kita memperoleh status yang baru. Dulu frater, sekarang pastor misalnya. Dulu bujangan, sekarang suami. Dulu ya saya masih biasa-biasa, tapi berkat membawa saya Romo pada perubahan. Hidup saya berubah. Perubahan bukan cuman ibu-ibu ada stretch marknya, badannya membesar misalnya, atau kecapean ngurus rumah tangga. Tapi sadarlah, berkat itu, perubahan itu disertai dengan berkat-berkat. Ya Romo, setelah jadi ibu saya baru ngerti apa artinya rasa sayang, apa artinya kasih, apa artinya pengorbanan, apa artinya cinta tidak mengharapkan balas. Baru ngerti setelah jadi orang tua. Sayangnya itu nggak bisa disamain aja dengan sayang I love you sama pacar sama suami. Tapi kalau sayang sama anak sebagai ibu itu bedanya luar biasa. Itu yang terjadi dalam diri Maria. Maria bertransformasi di sini, berubah dari seorang perawan dipilih oleh Tuhan menjadi pilihan Allah, menjadi ibu penebus. Bagaimana nanti peran inilah yang membawa Maria pada berkat-berkat yang berikutnya. Perubahan Maria menjadi ibu luar biasa saudara-saudara. Hidupnya berubah pasti. Seperti Anda juga berubah. Mungkin gak sempat tidur malam karena bayinya selalu terbangun misalnya. Bentuk badannya berubah. Mungkin kecapean juga ngurus anak. Itulah yang terjadi yang membuat Maria sadar statusnya, perannya, tanggung jawabnya juga berubah. Berkat-berkatnya juga berubah jadi baru. Keren gak? Keren Romo. Untuk Romo bahas ini baru ngerti ketika peristiwa ketiga hidup Maria berubah jadi ibu sekarang. Nah, ibu muda atau ibu baru. Nanti dalam sampai ke bawah salib Yesus, ini peran ini ternyata dipegang teguh oleh Maria. Di bawah salib Yesus berdiri ibunya. Nah, itu dia.
Kemudian saudara-saudara, setelah hidupnya berubah, apa yang dipersembahkan oleh Maria di peristiwa yang keempat? Yesus dipersembahkan di bait Allah. Wah, itu kan Yesusnya lagi. Ingat, di situ juga ada peran Yosef dan Maria. Mereka mempersembahkan anak sulung mereka kepada Allah sebagaimana yang ditulis dalam kitab Taurat. Di situ kita bisa melihat rasa syukur Maria. Maria dan Yosef sebagai orang tua, ternyata dengan kehadiran Yesus putranya, mereka bersyukur. Waduh Romo, baru ngerti Romo, bersyukur. Syukur itu bukan cuma Tuhan terima kasih, Tuhan aku bersyukur, aku bersyukur. Nggak cuma itu, tapi syukurnya Maria ternyata nyata dan konkret dalam sebuah tindakan. Dia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan di bait Allah. Dan di situ Maria berjumpa dengan siapa coba? Hana di situ, seorang nabiah perempuan. Kemudian juga di situ akan berjumpa dengan Simeon. Bagaimana Simeon membuka misteri-misteri hidup Maria. Saudara-saudara, rasa syukur yang kita terima ternyata harus berkonkret. Ada bentuknya. Apa? Bukan cuma di mulut doang. Bukan cuma di pikiran doang. Ternyata rasa syukurku ini betul-betul lahir dari perubahan hidupku menjadi lebih baik. Bagaimana bisa disyukuri? Supaya perubahan kita tidak angot-angotan. Tidak anget-anget ayam misalnya. Tapi betul-betul dengan rasa syukur ini, kusadari perubahan-perubahan dalam hidupku, berkat-berkatku, sehingga berkatnya menjadi tetap. Berkatnya tidak hilang, musnah dalam sekejap mata. Itu yang luar biasa. Kemudian Romo, kalau udah bersyukur apa Romo? Tadi kan ujungnya Romo bilang bersyukur. Jangan berhenti pada syukur saja. Nah, kalau Anda lihat di peristiwa yang kelima, Yesus ditemukan dalam bait Allah. Di sini hidup Maria diproses lagi sama putranya, bukan? Ketika Maria nyariin anaknya yang hilang di bait Allah di Yerusalem 12 tahun, bingung nyarinya kemana, udah jalan sana cari sini tetap nggak ketemu. Di situ begitu ketemu sama Tuhan Yesus di bait Allah, itu Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku?" Saudara-saudara yang terkasih, di sini ternyata rasa syukur kita membawa kita pada sebuah langkah yang lebih dalam lagi, yaitu bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Jeng, Romo dari ber ternyata bisa jadi begitu ya. Bertemu, bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Lelah mencari, lelah minta berkat, lelah berdoa. Sampai akhirnya rasa syukur membantu kita untuk berjumpa, bersekutu, bersatu dengan Tuhan sendiri. Dengan kehendaknya. Menemukan Tuhan di dalam bait-Nya. Saudara-saudara, itulah yang terjadi dalam hidup Maria. Saya mengharapkan sekali, saya berharap semoga setiap orang Kristiani melihat Maria lebih dalam lagi, mencontoh teladan hidupnya. Kita tidak menyembah Maria, tetapi betul-betul melalui peristiwa-peristiwa ini ternyata langkah-langkah, 5 langkah hidup Maria itu mengalami transformasi yang luar biasa. Tapi tadi coba diulang. Yang satu tadi kan dapat berkat. Lalu berkat yang pertama berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua bisa berbagi. Yang ketiga berubah. Yang keempat bersyukur. Yang kelima bersatu, berjumpa, bertemu, bersekutu dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Thank you Romo. Renungan hari ini nih menambah inspirasi tentang doa Rosario. Bye-bye, Tuhan berkati. Share video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan video ini. Bye-bye, terima kasih.